Beb, apa faedahnya ngikutin cara mandi sunnah selain dapat pahala sunnah? Yang kedua, bersihnya lebih bersih, bersihnya betul-betul bersih. Nah, yang ketiga, cara mandi yang sunnah ini ya ikhwan, menghilangkan keraguan. Ente kalau ngikutin cara yang ini, ente bisa pastikan semua bagian tuh kena daripada air. Tapi kalau ente asal guyur aja, kadang-kadang ragu, bagian sini udah kena apa belum ya, bagian sini udah kena apa belum ya, bagian itu ragu tuh. Kalau ente ngikutin cara sunnahnya Rasulullah SAW seperti ini, ragu begitu gak ada. Karena ente udah menjalankan step by step, dan bagian-bagian yang rawan gak kebasuh udah dibasuh duluan. Nah, sehingga keraguan itu bisa diminimalisir ya kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآله والصحبه. أما بعد, sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Begitu juga kepada segenap para asatid, para habaib. Hadir di sini ada Habib Irfan Al-Aidrus, ada Ustaz Adi Alwi, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah pengajian mingguan Majelis Silaturahmi Front Persaudaraan Islam bersama umat. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Habail kiram, kita melanjutkan kajian fiqih sekarang sampai ke pembahasan tentang furudul ghusli, apa-apa saja yang wajib di dalam mandi besar, fardu-fardunya, rukun-rukunnya. Kalau kemarin kita sudah bahas mujibatul ghusli, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa saja yang menyebabkan kita punya hadas besar, sudah dibahas panjang lebar. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, furudul ghusli, apa-apa saja yang wajib dilakukan ketika mandi besar. Simple, sederhana, singkat. Furudul ghusli itsnan, rukunnya mandi besar cuma dua, rukunnya cuma dua. Apa aja dua tersebut? Yang pertama an-niyatu, niat. Innamal a'malu binniyat, karena amal bergantung sama niat. Makanya wajib mau mandi besar, wajib hukumnya untuk mengucapkan niat, bukan untuk mengucapkan, untuk menancapkan niat. Kalau talaffuz hukumnya sunnah, mengucapkannya hukumnya sunnah, tapi wajib untuk menancapkan niat. Apa yang dia niatkan? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, dia memang yang idealnya, yang lengkap, yang biasa kita diajarkan sama guru-guru kita, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau yang bapak-bapak harus hafal, kalau yang anak kecil hafal hebat juga itu. Dari mana dia hafal tuh bocah-bocah? Udah belajar, maksudnya udah belajar. Nah, itu yang idealnya, yang utuhnya ideal. Tapi andai kata dia niat nawaitu raf'al hadatsil akbar, cukup, udah cukup. Walaupun cuma segitu doang, saya niat mengangkat hadas besar, pakai bahasa Indonesia boleh apa kagak? Boleh. Saya niat ngangkat hadas besar. Mungkin ada orang belajar Islamnya telat, kalau disuruh ngapalin niat pakai bahasa Arab full susah akhirnya.
Islam nggak ribet begitu. Hatta pakai bahasa Indonesia boleh niatnya. Saya niat mengangkat hadas besar, cukup. Atau saya niat mandi wajib, diniatkan nawaitu fardhul ghusli, saya niat mandi wajib, segitu doang cukup niatnya. Atau bisa juga sebagian ulama mengatakan nawaitu thahara lis-shalah, aku berniat untuk bersuci supaya sah sholat. Nah, karena kalau sholat itu kan syaratnya harus bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Andai kata mandi dia saya niat bersuci agar sah untuk melakukan sholat, berarti dia secara nggak langsung niat untuk membersihkan hadas besar. Makanya sebagian ulama mengatakan saya niat bersuci untuk sholat, itu sah niatnya. Nah, tapi memang nggak umum. Mungkin orang kalau dengar agak bingung, apa iya niat mandi besar begitu? Nggak usah ribet-ribet. Ente kalau nggak bisa yang lengkap, pokoknya saya niat mandi wajib atau saya niat mengangkat hadas besar. Jelas atau tidak? Nah, itu niat minimalnya. Nah, tapi kalau yang ideal yang seperti diajarkan dari kita masih kecil, nawaitul ghusla raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Hukum melafadzkan niat sunnah. Nah, tapi kalau udah di dalam kamar mandi, lillahnya nggak usah disebut. Nah, lillahi nyebut lafadz Allah jangan disebut di dalam kamar mandi. Kalau cuma sekedar nawaitu raf'al hadatsil akbar disebut di kamar mandi nggak masalah. Cuman kalau ada lafadz Allah aja jangan disebut di kamar mandi, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala itu nyebut nama Allah ta'ala di kamar mandi, jangan. Nah, kalau yang dilafatkan cukup nawaitul ghusli raf'il hadatsil akbari fardhan, selesai. Nah, kalau mau dilafatkan, tapi itu hukumnya sunnah. Lafadz itu cuma membantu hati supaya bisa menancapkan niat. Yang wajib itu niat di dalam hati, dan nggak harus bahasa Arab. Niat bahasa Indonesia nggak ada masalah, nggak ada masalah. Beb, pertanyaan Beb, kalau ada orang melakukan dua penyebab hadas besar, contoh kalau orang bersetubuh, setubuh aja itu udah menyebabkan hadas besar walaupun nggak keluar mani, betul atau tidak? Kemudian keluar mani juga penyebab tersendiri, keluar mani penyebab tersendiri. Dukhulnya menyebabkan hadas besar, keluar maninya juga menyebabkan hadas besar. Berarti dia melakukan berapa hal yang menyebabkan hadas besar? Dua. Apakah harus dua kali niat? Pertanyaannya nggak cukup satu. Satu niat itu udah mewakili beberapa penyebab hadas besar. Jelas ya? Beda halnya dengan kalau misalkan berkumpul antara mandi wajib dengan mandi sunnah. Contoh ente malam Jumat suami istri berhubungan, wajib nggak mandi besar? Wajib, dapat hadas besar deh kan? Dia mau mandi habis subuh, sekalian deh nih aneh niatnya mandi sunnah Jumat sekalian, mandi sunnah Jumat sekalian, karena kan mandi hari Jumat hukumnya apa? Sunnah bagi orang yang mau pergi Jumatan. Nah, andai kata dia hanya niat saya niat mandi mengangkat hadas besar saja, dia nggak niatin mandi Jumat, dapat nggak pahala mandi Jumat? Kata ulama enggak. Di sini dikatakan idza ijtama'a ghuslu fardhin wa ghuslu sunnatin fahal takfi niyatu ahadihima? La takfi, fala budda an yanwiyahuma. Nah, kalau misalkan berkumpul antara mandi besar dan mandi wajib dan mandi sunnah, kalau mau dapat dua-duanya mesti diniatin dua-duanya. Mandinya sekali nggak apa-apa, tapi niatnya sekali. Kalau niat mandi besar doang sah mandi besarnya, tapi nggak dapat pahala mandi Jumat sunnah. Jadi kalau mau dapat pahalanya sekalian dua-duanya diniatkan. Nah, jelas ya? Nah, itu yang pertama. Jadi kalau antara dua penyebab hadas besar berkumpul, cukup niatnya satu, udah cukup mewakili semuanya. Tapi kalau berkumpul antara mandi wajib dan mandi sunnah, supaya dapat dua-duanya walaupun mandinya sekali, walaupun mandinya sekali, tapi harus diniatkan dua-duanya supaya dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Itu yang pertama, itu berkaitan dengan niat. Nah, jadi nggak wajib dilafatkan, yang wajib dalam hati. Nah, coba anak-anak jangan ngobrol, yang bawa anak-anak di belakang-belakang untuk bocah-bocah jangan pada main, jangan ngobrol, jangan jingkrak-jingkrakan, biar jadi anak-anak soleh insyaallah semuanya, biar kita ngajinya bisa khusyuk. Kemudian yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma', meratakan
meratakan air ke seluruh tubuh, meratakan air ke seluruh tubuh, itu wajib hukumnya. Makanya di sini maksudnya ke seluruh tubuh, dia betul-betul air harus rata, harus ke semua kulit, kemudian ke kuku-kuku harus rapi, itu harus masuk semuanya, itu dipastikan kuku-kuku, kemudian rambut-rambut, baik rambut yang tebal atau rambut yang tipis, harus masuk semuanya. Beda dengan mandi ke wudu. Kalau wudu kan rambut walaupun cuma sedikit udah sah, tapi kalau mandi harus rata semuanya. Makanya ada masalah kalau ada orang dikepang, rambutnya dikepang panjang, misalkan anak reggae, rambutnya udah kaku-kaku, dikepang tuh rambut. Kalau mandi besar bagaimana tuh? Sedangkan mandi besar kan harus rata air semuanya. Bagaimana rambut yang dikepang-kepang? Kata ulama, dilihat kalau sekiranya tanpa diuraikan air bisa masuk rata, nggak apa-apa, nggak usah diuraikan. Tapi kalau misalkan air nggak bisa merata kecuali dengan cara diuraikan, maka wajib hukumnya diuraikan. Buka dulu kepangnya. Oh, sejam, 2 jam, 3 jam kagak rapi itu bukain kepangan. Makanya jangan inian. Kalau nggak terpaksa banget nggak perlu. Nah, jadi itu kalau dia yakin air bisa masuk rata semuanya, nggak perlu dibuka kepangannya. Tapi kalau terlalu kenceng, udah terlalu padat sampai kaku tuh rambut, sekiranya nggak dibuka, sekiranya nggak diuraikan, air kagak masuk, wajib hukumnya untuk diuraikan kepangannya. Itu harus rata semuanya. Nah, termasuk rambut. Beb, kalau botak bagaimana? Tempat tumbuhnya rambut harus rata. Termasuk pecahan-pecahan di kulit, misalkan biasanya di kaki, di tumit nih supaya ada pecahan-pecahan, itu kan kalau wudhu wajib merata. Sama mandi besar juga wajib merata, diperhatikan itu. Termasuk kalau orang yang belum disunat, termasuk di bawah moncong gajah. Paham moncong gajah? Buat anak laki yang belum disunat, itu duduknya jangan di situ, di belakang. Nah, jangan ngelewatin soft pertama. Masya Allah, ini Yamaha selalu terdepan ini. Munduran. Nah, jangan ngelewatin soft pertama. Mudah-mudahan jadi anak soleh, insya Allah. Ada orang belum disunat, misalkan dewasa, belum disunat, habis bersetubuh sama bininya, dia mau mandi besar, atau misalkan habis mimpi basah, dia mau mandi besar. Termasuk yang harus dibasuh, mohon maaf ya, itu kulit yang wajib disunat itu mesti dibuka, mesti dibasuh, dibersihin semuanya. Makanya di sini dikatakan ya, andai kata ada orang sholat ketika mandi besarnya dia belum disunat, waktu mandi besarnya nggak, di dalamnya itu nggak dibasuh, itu sholatnya nggak sah, seperti sholat faqilut tahuren. Sholatnya nggak sah seperti orang sholat faqilut tahuren, dia wajib qadha sholat itu. Kalau seperti itu, makanya wajib, makanya sunat, jangan nggak sunat, buru-buru disunat. Kalau belum disunat, tahu-tahu emang atau ada udzur, misalkan dia nggak bisa disunat karena ada sakit, apa misalkan, wajib dibasuh di dalamnya itu. Jelas atau tidak? Itu termasuk yang wajib dibasuh. Wa ma tahta qulfatil aqlaf, kata ulama, wa ma tahta qulfatil aqlaf, yang di bawah moncong gajah, yang ada di kemaluan laki-laki yang belum disunat, itu di balik kulit itu wajib dibasuh kalau mandi besar. Nah, beb, kalau perempuan di bagian kemaluannya mana yang wajib dibasuh, beb? Wa ma dhahara min farji bikrin aw thayyibin idza qa'adat liqada'i hajatiha la batini farjin. Kalau perempuan termasuk bagian yang wajib dibasuh, perhatikan ini perempuan yang nampak kalau dia lagi jongkok. Bagian yang nampak ketika perempuan lagi jongkok itu yang wajib dibasuh. Nggak usah sampai diobok-obok ke dalam-dalam, akhirnya infeksi nanti. Nggak harus seperti itu, ragu nih, syak, wah saya takut nggak sah nih kalau nggak, cukup yang nampak. Bagian yang luar yang nampak ketika dia qadhaul hajah, kalau lagi jongkok buang air besar, itu kan ada bagian yang nampak dari kemaluan perempuan, hanya bagian yang nampak saja yang wajib dibasuh ketika mandi besar. Bagian dalamnya nggak wajib dibasuh, nggak usah sampai ke dalam-dalam. Nah, begitu juga hidung cukup bagian luarnya doang yang wajib dibasuh, bagian luar nggak perlu sampai ke dalam-dalam, walaupun nanti sunnah istinsyak. Nanti istinsyak itu dalam mandi hukumnya
sunnah. Nanti akan kita bahas insya Allah. Tapi nggak wajib sampai ke dalam-dalam. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Inti dari ini semuanya, semua bagian tubuh wajib dibasuh ketika mandi besar tanpa terkecuali. Bagian zahir dari tubuh ya, baik rambutnya atau kukunya atau apa namanya kelamin yang tertutup dengan kulit yang tadi itu, kecuali kalau orang udah disunat udah kebuka, yang kelihatan aja yang kebuka yang wajib dibasuh. Nah, jangan juga mentang-mentang beb ini bagian dalam kelamin mesti dimasukin, diobok-obok air dimasukin ke dalam, diojok-ojok, nggak begitu, itu sakit akhirnya, itu salah ngaji namanya, itu nggak cukup, kecuali kalau tadi belum disunat dan seterusnya. Intinya wajib membasuh seluruh bagian daripada tubuh. Jelas atau tidak? Nah, itu cara yang wajib minimal. Ente kalau mandi minimal seluruh tubuh terbasuh. Makanya andai kata ada orang mandi besar langsung nyebur ke kolam renang, niat mandi besar langsung blebek, niatin mandi besar, semua bagian tubuhnya terbasuh, sah atau tidak? Sah, walaupun nggak ngurut, karena nggak ada kewajiban untuk ngurut dalam mandi besar. Andai kata ente langsung berdiri di bawah shower, dibikin semua air ngalir kena semua anggota tubuh, pastikan semuanya kena, misalkan sah. Kalau bicara sah, hukumnya sudah sah. Atau ada bak gede, baknya lebih dari 2 kula, ente masuk ke bak tersebut langsung, ente malas nih mau mandi, buang waktu lagi mepet, ente ada hadas besar, ente berendam di bak, habis itu ente keluar lagi ke atas, udah kena semua tubuh rata, sah atau tidak? Sah. Cuman jorok ini masuk ke bak begitu. Biasanya bocah-bocah itu nggak ketahuan ibunya main nyebur aja ke bak. Nah, jelas ya? Itu cara yang wajib minimal meratakan air ke seluruh bagian tubuh minimal. Kalau cara yang sunnah bagaimana, Beb? Ada cara yang sunnah. Nah, cara yang sunnah pertama, sunnah mandi dengan cara berdiri. Kalau duduk sah, tapi sunnahnya mandi besar berdiri, kecuali bagi orang yang sakit ya, uzur itu, dia niat pengen dapat sunnah tapi walaupun dia nggak mampu diri, udah niat dapat sunnah aja udah dapat, tapi nggak wajib berdiri. Wastiqbalul qiblah, kalau mandi besar sunnahnya ngadep kiblat. Nah, ini baru tahu kan ente, mandi besar sunnahnya ngadep kiblat, bukan sholat aja ngadep kiblat, mandi besar itu sunnah ngadep kiblat. Wal wudu, kemudian disunahkan wudu, nanti bagaimana caranya akan disebutkan. Wat tasmiyah, disunahkan baca bismillah. Kalau dalam kamar mandi bismillahnya nggak usah dilafatkan, cukup dalam hati. Dalam kamar mandi kita dimakruhkan mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Wa ta'ahudul ma'atif, dicari lipetan-lipetan, nanti akan kita bahas nih urutannya seperti apa. Wa dalak, kemudian dipijit, maksudnya digosok, bukan cuma asal di ngalirin doang air. Kalau kita nyelam di kolam renang ya masuk itu namanya, tapi kan nggak digosok satu-satu. Ini sunnah kita didalek, digosok satu persatu, dipastikan digosok satu persatu, itu hukumnya sunnah. Andai kata ngalirin air doang di bawah shower, sah apa kagak? Sah. Kalau alir betul-betul semuanya kena air, sah, tapi tidak mendapatkan sunnahnya juga digosok semuanya. Watatslith, dan sunnahnya 3 kali. Nah, bagaimana cara yang sunnah nih? Perhatikan baik-baik nih, mudah-mudahan pulang dari sini bisa ngamalin. Bagaimana cara mandi besar yang sunnah, termasuk mandi sunnah juga. Kurang lebih caranya yang dianjurkan seperti ini, sunnahnya, urutannya. Nih, perhatikan baik-baik. Sunnahnya yang pertama, sunnahnya dia bersihkan dulu kotoran-kotoran, an yuzilal qadar qablahu. Jadi kalau misalkan ada apa namanya najis, bekas buang air kecil misalkan, bersihkan dulu najisnya. Atau ada mani, walaupun mani nggak najis, mani najis atau suci? Suci mani, tapi misalkan ada bekas mani, sunnahnya bersihkan dulu, kotoran-kotoran itu dibersihkan dulu, sunnahnya. Kemudian setelah bersihkan kotoran, ngadep kiblat. Habis ngadep kiblat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya nih yang ajarin nih. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pakai siwak, sama kayak wudhu, sunnah pakai siwak. Kemudian setelah itu baru thumma ghasalal kaffain, cuci tangan. Dari situ mau niat mandi besar boleh gak, Beb? Boleh. Kalau mau niat mandi besar juga udah boleh. Karena
wajibnya niat itu di bagian pertama yang dibasuh. Nah, sallu ala Rasulillah. Sunnah cuci tangan, ghusl al-kaffain. Kemudian setelah dia cuci tangan, ya, di situ disunnahkan untuk al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur 3 kali. Habis itu istinsyaq 3 kali. Madmadah, kumur-kumur. Sebetulnya nggak wajib kumur-kumur dalam mandi besar, tapi itu hukumnya sunnah, nggak wajib, tapi sunnah kumur-kumur. Setelah itu baru al-yaghsila farjaihi wa ma hawalaihima. Habis itu yang pertama dilakukan apa? Mencuci kubul dan duburnya. Dibersihkan, niat sambil niat mandi besar. Udah niatin mandi besar tuh. Karena niat mandi besar itu wajib di bagian basuhan pertama. Nah, intinya niat mandi besar, itu cuci kubul dan dubur, dan sekelilingnya dicuci itu. Itu hukumnya urut didahulukan, hukumnya nyucinya hukumnya wajib, tapi mendahulukannya hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu, setelah membersihkan kubul dubur, dibersihin, digosok nih. Mohon maaf, dibersihkan dakarnya yang laki-laki, yang perempuan farjinya. Kemudian yang laki-laki dan perempuan dibersihkan bagian duburnya juga dibersihkan tuh. Dibasuh, dibersihkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Wudu. Setelah itu dia wudu. Wudu niat apa, Beb? Niat mengangkat hadas kecil. Niatkan wudunya mengangkat hadas kecil. Sehingga nanti sebenarnya andai kata dia nggak wudu sekalipun, hadas kecil otomatis terangkat. Yang penting jangan nyentuh kemaluan habis itu. Cuman kan tadi ini habis nyentuh kemaluan dia. Maka karena dia habis nyentuh kemaluan, niatkan wudu mengangkat hadas kecil. Wudu seperti biasa dari awal sampai akhir. Wudu sampai biasa dari awal sampai akhir dia wudu. Jelas? Setelah wudu apa yang dia lakukan? Setelah wudu ya ta'ahadul ma'atif. Yang dicari adalah ma'atif. Ma'atif ini lipetan-lipetan untuk memastikan, karena kan kalau yang nggak ada lipetan biasanya air ngalir aja. Kadang-kadang yang nggak kebasuh itu yang ada yang gemuk-gemuk, ada lipetan di perut, kadang one pack itu biasanya, bukan yang six pack, yang one pack. Kemudian juga mohon maaf di ketiak, lipetan di bawah lutut, lipetan di selangkangan, lipetan ma'atif. Dibersihin dulu tuh, dia basuh, dibersihin, lipetan untuk memastikan semuanya terkena air. Setelah ngebersihkan lipetan, apa yang dilakukan? Nanti Anda ulangin lagi biar jelas. Baru guyur dari bagian kepala. Guyur dari bagian kepala. Thumma yufidul ma'ala ras. Kemudian dia guyur air dari bagian kepala. Setelah guyur air dari bagian kepala, thumma ala ma'akbal minasyiqil aiman. Guyur dari bagian depan yang kanan. Bagian depan yang kanan. Setelah guyur bagian depan yang kanan, jadi bagian depan semua tuh, dari atas sini nih, kan kalau kepala udah tadi deh, dari atas sini nih badan kita sebelah kanan sampai ke bawah yang bagian depannya. Setelah bagian depan yang kanan, bagian belakang dari sebelah kanan tubuh kita. Jadi habis diguyur kepala, guyur depan kanan, guyur bagian belakang sebelah dari atas sampai ke bawah. Setelah itu alama akbal minasyiqil aisar, bagian depan dari sebelah kiri guyur. Setelah itu bagian belakang dari sebelah kiri. Selesai. Kira-kira jelas atau tidak? Anu ulangin nih cara mandi yang sunnah. Mandinya mandi wajib. Yang wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Cuman ada cara yang sunnah. Bagaimana agar mandi wajib kita caranya betul-betul ngikutin sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ulangin sekali lagi, perhatikan baik-baik ya. Tadi mulainya dari apa? Membersihkan kotor. Langkah pertama tuh, step pertama, membersihkan kotoran. Kalau ada najisnya dibersihin. Kalau ada maninya dibersihin, bekas mani dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ngadep kiblat. Habis ngadep kiblat baca bismillah, pakai siwak, habis itu madmadah istinsyaq, kumur-kumur, habis itu masukin air ke hidung. Setelah itu apa yang dilakukan? Membersihkan kemaluan, kubul dan dubur, basuh tuh sambil niat mandi
besar, udah niat tuh mandi besar, udah niat nih, udah masuk niat mandi besar, bersihin tuh kubur-kubur sambil niat mandi besar. Setelah itu bersih, apa yang dilakukan tadi? Wudhunya sambil niat mengangkat hadas kecil. Tapi habis itu jangan megang kemaluan lagi. Kalau megang kemaluan lagi batal wudhunya, nggak perlu, kan tadi udah dibersihin bagian kemaluan. Jelas atau tidak? Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Habis itu yata'ahadul ma'atif. Habis itu setelah selesai wudhu sempurna, yang dibasuh adalah bagian lipetan. Setelah bagian lipetan selesai, dibasuh dari kepala tuh, kupiurin air dari kepala. Setelah kepala mana? Bagian depan sebelah kanan, dari atas sampai ke bawah. Setelah itu bagian belakang sebelah kanan, baru pindah bagian depan sebelah kiri. Habis itu bagian belakang sebelah, dari atas sampai ke bawah. Jelas atau tidak? Faham? Itulah cara mandi yang sesuai sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Beb, apa faedahnya ngikutin cara mandi sunnah selain dapat pahala sunnah? Yang kedua, bersihnya lebih bersih, bersihnya betul-betul bersih. Nah, yang ketiga, cara mandi yang sunnah ini ya ikhwan, menghilangkan keraguan. Ente kalau ngikutin cara yang ini, ente bisa pastikan semua bagian tuh kena daripada air. Tapi kalau ente asal guyur aja, kadang-kadang ragu, bagian sini udah kena apa belum ya? Bagian sini udah kena apa belum ya? Bagian itu ragu tuh. Kalau ente ngikutin cara sunnahnya Rasulullah SAW seperti ini, ragu begitu gak ada. Karena ente udah menjalankan step by step, dan bagian-bagian yang rawan ya kebasuh udah dibasuh duluan. Nah, sehingga keraguan itu bisa diminimalisir. Ya kadang-kadang namanya setan mau udah ngejalanin aja masih ada aja ragu. Cuman setidak-tidaknya keraguan itu bisa diminimalisir. Kenapa? Karena kita udah jalankan step by step secara teratur, satu langkah demi satu langkah sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga ketika setan mau ngebisikin kita buat ragu, enggak, gue udah basuh tadi, orang aneh ngikutin caranya sunnah kok, udah anda basuh tadi, urutannya udah sampai kemari kok, berarti udah basuh tadi. Keraguan itu menjadi minim kalau kita ngikutin Tapi kalau kita asal main guyur aja, ya sah. Cuman kadang-kadang nanti ragu, ini tadi udah kebasuh belum? Akhirnya guyur lagi, buang-buang air. Udah guyur lagi, tadi udah kebasuh belum ya? Guyur lagi habis itu. Ada nggak yang ragu-ragu begitu orang? Ada, banyak. Dan ada satu yang saya mau kasih catatan. Kadang-kadang ada yang nanya, Beb, mandi wajib harus pakai sampo apa kagak, Beb? Nah, kadang-kadang ada yang nanya tuh. Nah, karena kan kadang-kadang kalau pengantin baru diledekin udah keramas apa belum loh? Seolah-olah wajib keramas. Nah, pakai sampo itu hukumnya tidak itu cuma buat bersihin doang. Tapi hati-hati, saya mau ingatkan, jangan kita pakai sampo dari awal. Pakai sampo dulu baru air, nanti airnya jadi nggak mensucikan. Guyur dulu pakai air murni, udah rata semua tubuh, udah ngikutin sunnah, baru pakai sabun, baru pakai sampo. Jangan dari awal pakai sabun, nanti kalau dari awal pakai sabun bisa nggak sah. Dari awal udah langsung naruh sampo di mari, habis itu dibasuh sampo, itu air berubah jadi air apa? Air sampo, nggak mensucikan nanti. Sedangkan syarat mandi besar salah satunya nanti tuh an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma, nanti akan kita bahas tuh di pertemuan berikutnya. Syarat sahnya tuh nggak boleh di atas tubuh ada sesuatu yang bisa merubah sifat air, nggak boleh. Nah kalau sampo udah ditaruh baru disiram air, nah nanti ujung-ujungnya airnya berubah jadi air sampo. Kalau untuk basuhan kedua, ketiga, keempat nggak masalah, tapi kalau basuhan pertama, makanya air dulu. Kalau mandi besar tuh pakai air dulu, udah rata semuanya pakai air murni, baru habis itu pakai sampo, baru pakai sabun. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya. Nah, terakhir saudara, bagi orang yang, ini catatan penting, bagi orang yang punya hadas besar itu sunnah makruh dia kalau tidur dalam keadaan membawa hadas besar, atau bersetubuh lagi kedua kalinya dalam keadaan membawa hadas besar, atau makan minum dalam keadaan bawa hadas besar. Tapi ada cara menghilangkan kemakruhannya. Bagaimana caranya? Wudhu. Ente punya hadas besar nih, ente misalkan, mohon maaf nih saya kasih contoh aja dah, suami istri
jam 9 malam bersetubuh, habis itu jam 10 selesai bersetubuh lapar, pengen bikin indomie. Nah, hukumnya mau makan apa? Belum mandi besar nih, mau mandi besar malas, malam-malam dingin, akhirnya kagak bisa tidur, mau istirahat habis ini, malas lah pokoknya mau mandi besar. Afdolnya langsung mandi, jangan ditunda-tunda. Tapi bagaimana caranya supaya makruhnya hilang? Sebelum dia makan, wudu niat untuk menghilangkan kemakruhan hadas besar. Wudu, walaupun wudunya nggak wudu. Nah, wudu, habis itu nggak makruh lagi dia makan. Begitu pula kalau orang tidur habis mandi besar, habis bersetubuh mau langsung tidur, hukumnya makruh. Ini biasanya orang laki nih. Orang laki kalau habis bersetubuh bawaan udah pengen tidur aja, ngadep ke tembok dah habis itu. Orang laki. Karena memang orang laki itu kalau habis keluar sperma biasanya apa? Ngantuk dan lemas. Itu tabiat laki-laki. Itu tabiat laki-laki. Orang laki habis keluar sperma ngantuk, lemas bawaannya. Beda sama orang perempuan. Orang laki biasanya, mohon maaf, ada anak kecil tutup kuping dulu dah. Nah, biasanya habis bersetubuh bawaannya mau langsung tidur, meluk guling ngadep ke tembok. Itu hukumnya makruh, tidur dalam keadaan punya hadas besar. Bagaimana supaya ngilangin makruh? Mau mandi malam-malam beb, dingin beb, wudu. Sebelum tidur wudu dulu, nggak makruh lagi. Jelas atau tidak? Nah, termasuk orang mau jima, mau mandi besar, ya, mau jima, mau ronde kedua. Cuman nih jarang yang ngamalin begini nih. Nah, dia mandap dalam keadaan misalkan nih anak kasih contoh, dia habis bersetubuh, habis itu masih hadas besar, pengen bersetubuh lagi setelah itu hukumnya makruh. Bersetubuh dalam keadaan hadas besar itu hukumnya makruh, nggak bagus, makruh, nggak haram tapi makruh. Bagaimana cara ngilangin makruhnya? Wudu dulu baru bersetubuh lagi. Nah, ini kalau yang bisa melakukan ini luar biasa ini, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena orang idza qama dzakar dhahaba thuluthul aql atau dhahaba nisful aql. Orang tuh kalau udah, mohon maaf, kemaluannya berdiri, separuh akalnya hilang biasanya. Udah nyeruduk aja udah kayak banteng. Kalau dia bisa ngendaliin diri, udah nggak kuat, pengen bersetubuh lagi, wudu dulu buat ngilangin kemakruhan. Ini mohon maaf nih, saya bukan lagi bicara jorok, saya bicara ilmu. Wudu dulu buat ngilangin kemakruhan, wudu dulu. Itu hukumnya sunnah, wudu dulu. Jelas atau tidak? Nah. Bukan hanya wudu, dan dianjurkan membersihkan kemaluannya. Kecuali kalau dia punya kebiasaan, kalau kemaluannya dikenain air akhirnya langsung turun syahwatnya, maka nggak apa-apa, itu dimaklumi sama misalkan dia udah mau bersetubuh lagi nih sama istrinya. Nah, kalau kemaluannya dikenain air, syahwatnya malah hilang akhirnya, malah lemes akhirnya, maka bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja, wudu aja udah cukup, nggak masalah. Jelas atau tidak? Nah, begitu pula orang yang baru selesai haid. Orang baru selesai haid, ya, itu makruh langsung tidur atau langsung makan, langsung minum. Nah, kecuali kalau udah wudu. Kalau dia belum sempat mandi, pengen nggak makruh, bagaimana caranya wudu? Termasuk wa mithluhu man inqata'a haidhuha aw nifasuha. Kecuali jima. Nah, orang kalau baru selesai haid belum mandi, haram hukumnya jima. Hukumnya haram. Bapak-bapak jangan main seruduk aja. Mentang-mentang nih bini nifas nih udah 40 hari. Wah, udah puasa 40 hari. Begitu selesai aku suci mas, main seruduk belum mandi orang. Haram. Hukumnya apa? Haram. Perempuan kalau habis haid wajib mandi dulu baru boleh bersetubuh dengan suaminya. Nggak boleh habis haid langsung bersetubuh, nggak boleh, hukumnya haram. Di Al-Quran dilarang itu. Jelas atau tidak? Baik haid atau nifas. Perempuan kalau selesai haid atau nifas suci, memang udah suci, tapi wajib mandi dulu dia, baru setelah itu boleh bersetubuh. Nah, dan haram juga, ini tambahan hukum sedikit, haram juga hukumnya orang bersetubuh kalau di kemaluannya ada najis. Nah, ini jarang yang merhatiin nih. Haram hukumnya orang bersetubuh kalau di kemaluannya ada najis. Misalkan laki-laki, mohon maaf, kadang-kadang sebelum keluar mani, begitu syahwat bangkit, keluar yang namanya apa? Madhi. Madhi suka keluar duluan sebelum mani. Madhi hukumnya apa waktu itu saya jelaskan? Najis. Hukum madhi itu madhi bukan mani.
Madhi itu encer, dia keluarnya tidak muncrat, dia lebih encer madhi. Biasanya keluarnya bukan saat klimaks. Kalau saat klimaks itu mani, di pertengahan, bukan saat klimaks. Madhi itu hukumnya najis, madhi. Nah, ketika kemaluan ada madhi mau langsung bersetubuh, itu hukumnya haram. Dia bersetubuh dengan kemaluan yang najis. Yahrum jima' mutanajjis dzakar, kata ulama. Haram hukumnya orang yang zakarnya najis untuk berjima. Mesti dibersihin dulu, disuciin dulu, baru lanjutkan bersetubuh. Illa, tapi ada pengecualiannya. Jangan berkecil hati bapak-bapak sekalian. Ada pengecualiannya. Illa idza i'tada annal ma'a yufattiru dzakarahu, kecuali kalau kebiasaan dia kalau kena air langsung letoy. Nah, anak kecil lu tutup kuping dulu dah ya. Ini memang babnya mau bagaimana? Kecuali kalau kebiasaan dia begitu kena air langsung lemes dakarnya. Wow, apalagi yang susah, mesti minum obat dulu apa dulu, misalkan ada yang udah lemah syahwat. Begitu udah ini pakai ada najis, mesti dicuci lagi, wah dari ulang lagi semuanya. Kecuali kalau dia setiap kena air langsung lemes dakarnya, maka nggak apa-apa kata ulama. Walaupun ada najis di kemaluannya nggak apa-apa dia bersubuh. Itu pengecualian. Tapi selama kalau dia kena air kemaluannya nggak jadi lemes, maka harus dicuci dulu. Misalkan memang dia kuat, fisiknya kuat, ya, gagah fisiknya, nggak ada masalah apa-apa, walaupun udah syahwat, begitu kena air kemaluannya nggak turun, maka kalau dia ada najis sebelum bersetubuh wajib dicuci dulu hukumnya. Tapi kalau sekiranya dia dicuci menyebabkan jadi lemes, maka hukumnya tidak wajib, boleh langsung bersetubuh. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.